Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Fandi Ahmad Maulani, Rizal Putra Wijaya, dan Muhammad Ilham Ramadan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang studi kasus dampak dari praktik HR, manusia, modal, pelatihan, dan penghargaan pada kinerja pemulihan layanan dengan peran komitmen karyawan industri Tafakul wilayah Asia Tenggara. Next. Yang pertama itu adalah isu penelitian, sumber daya manusia utama, modal manusia, pelatihan, dan imbalan yang memengaruhi komitmen karyawan dan kinerja pemulihan layanan SRP dari Takaful di kawasan Asia Tenggara, dan cara penerapan praktik HR dalam meningkatkan kinerja karyawan pada industri Takafurin. Next. Kemudian fokus penelitian di saat ini bermaksud untuk memeriksa praktik sumber daya manusia utama, yaitu modal manusia, pelatihan, dan imbalan yang memengaruhi komitmen karyawan dan kinerja pemulihan layanan SRP dari Takaful agen industri di kawasan Asia Tenggara. Bagaimana modal manusia, pelatihan, dan penghargaan secara signifikan mempengaruhi komitmen karyawan yang selanjutnya mempengaruhi SRP untuk ditingkatkan, dan juga bagaimana mediasi dapat berpengaruh secara statistik positif dan signifikan oleh komitmen karyawan antara praktik SDM utama, yaitu sumber daya manusia, pelatihan, penghargaan, dan SRP. Kemudian hipotesis atas dasar hubungan di atas telah didiskusikan dan menghasilkan hipotesis sebagai berikut. Yang pertama yaitu H1, HC, human capital berpengaruh positif signifikan terhadap SRP dalam industri Takafurin. Kedua, HC berpengaruh positif secara signifikan dalam industri Takafurin. H3, pelatihan berpengaruh positif signifikan SRP dalam industri Takafurin. H4, pelatihan berpengaruh positif signifikan EC dalam industri Takafurin. H5, hadiah berpengaruh positif signifikan SRP dalam industri Takafurin. H6, hadiah berpengaruh positif signifikan EC dalam industri Takafurin. H7, EC hubungan perantara antara HC dan HSRP dalam industri Takafurin. H8, EC mempengaruhi hubungan antara pelatihan dan SRP dalam industri Takafurin. H9, EC hubungan perantara antara reward dan SRP dalam industri Takafurin. H10, EC secara signifikan memprediksi SRP di industri Takafurin. Kemudian metode penelitiannya. Yang pertama A, desain penelitian dan pengambilan stempel. Pendekatan penelitian positif telah diambil untuk studi saat ini pada dasar kualitatif dan mengumpulkan data melalui survei kuesioner. Target populasi studi terdiri dari karyawan yang bekerja di perusahaan Takaful yang beroperasi di negara-negara tenggara seperti Malaysia dan Indonesia. Desain survei cross-sectional diadaptasi untuk mengumpulkan data dari karyawan. Takaful lembaga yang secara sukarela selalu setuju untuk berpartisipasi untuk survei 600 kuesioner adalah didistribusikan di antara Takaful agen dengan sederhana dan sampel yang mudah didapat.
Fase penelitian saat ini memerlukan metodologi penelitian, pengambilan sampel, dan teknik digunakan untuk pengumpulan data dari populasi penargetan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Skala pengukuran masing-masing konstruksi disajikan dalam bagian penelitian ini. Semuanya skala pengukuran konstruksi telah dipilih dari studi sebelumnya untuk memeriksa hubungan antara kerangka kerja yang diusulkan. Kemudian akan teruskan Mas Ilham. Selanjutnya ada metode penelitian. Desain penelitian menyediakan struktur keseluruhan untuk melakukan penelitian dan mempresentasikannya strategi untuk mengumpulkan data dan menganalisis secara statistik. Studi Kulikan tahun 2017 diberikan informasi yang relevan untuk pengumpulan data dan analisis yang dikumpulkan dari responden dan interpretasi hasil sifat penelitian saat ini dianggap sebagai kuantitatif dengan menyelidiki hipotesis yang dikembangkan selama fase pertama studi saat mempertimbangkan pengujian teori dan memeriksa hubungan antara konstruksi penelitian. Creswell dan Creswell tahun 2017, desain penelitian berbasis primer data dan dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur dari para responden penelitian. Kuesioner dikembangkan pada 3 bidang yang luas, termasuk yang pertama, yaitu susunan kata pertanyaan. Yang kedua, kategorisasi variabel dan itemnya, dan pengodean yang relevan. Kemudian yang ketiga adalah tampilan umum kuesioner. Selanjutnya ada pengukuran bagian. Penelitian saat ini memerlukan informasi skala, asli sumber skala kuesioner. Semua item skala jatuh diukur terhadap 5 poin. Likert skala. Yang pertama ada kinerja pemulihan layanan. SRP diukur dengan 5 skala item. Kemudian ada human capital. Skala pengukuran human capital untuk industri jasa terdiri dari 26 item. Skala mencakup 4 faktor, termasuk interaksi antara organisasi dan karyawan, keterampilan manajer dan karyawan aktif, kontribusi efek karyawan, dan perputaran pelatihan. Skala ukuran pelatihan terdiri dari 6 item. Contoh, karyawan infirm menerima pelatihan untuk memberikan pelayanan yang baik. Kemudian ada hadiah skala ukuran untuk menghargai diadopsi dari karya Bos Van Allen tahun 2000 dan terdiri dari 5 item. Yang pertama, item sampel. Jika saya meningkatkan tingkat layanan, 5 hadiah. Dan ada komitmen karyawan. Skala ukuran variabel komitmen karyawan terdiri dari 18 item dan dirancang oleh Meyer dan Allen 1991. Kemudian ada temuan partial-least square atau PLS, structural equation modeling SEM digunakan untuk menganalisis data. PLS membantu dalam memeriksa sifat psikometrik dan digunakan untuk pengujian teori dan validasi. Lebih lanjut untuk menilai hubungan antara konstruksi yang tidak pada langkah pertama. Validitas konvergen dan diskriminatif diperiksa dengan menggunakan model pengukuran dan kemudian langkah kedua diambil untuk menguji model struktural dan hipotesa. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, 600 kuesioner dibagikan, 405 dikembalikan, dan 350 dibagikan dapat digunakan karena data dikumpulkan dari agen asuransi, Kavolin Malaysia dan Indonesia yang berpartisipasi secara sukarela dan 350 responden berpartisipasi dalam survei. Karena 58,3% adalah respons tarif cukup untuk dianalisis data.
Kuesioner yang tersisa tidak disertakan karena tanggapan yang tidak lengkap. Yang kedua, negara ini, Malaysia dan Indonesia, di Asia Tenggara daerah dipilih karena populasi muslimnya dari jumlah Islamnya besar. Perusahaan asuransi beroperasi, kuesioner dibagikan langsung kepada responden dengan penuh keyakinan akan kerahasiaan data yang mereka berikan hanya akan digunakan untuk tujuan akademik. Selanjutnya diskusi. Kajian difokuskan pada SRP industri takafulin dan dipengaruhi oleh berbagai SDM praktek termasuk modal manusia, pelatihan, dan sistem manajemen penghargaan dan komitmen karyawan. Selain itu, peran mediasi komitmen karyawan juga diamati pada basis data yang dikumpulkan. Hasil dari penelitian ini ditemukan dapat membantu untuk manajer di industri takaful untuk memastikan HR praktik untuk memengaruhi SRP takaful agen. Hasil hipotesis H1 yang didemonstrasikan di atas pada tahap analisis penelitian menggambarkan bahwa modal manusia memengaruhi SRP. Berdasarkan hasil dari hipotesis direkomendasikan untuk manajer di industri takaful untuk memastikan perekrutan yang tepat dan melatih karyawan yang memengaruhi kinerja agen takaful. Hasil hipotesis H2 menyelidiki hubungan antara modal manusia dan komitmen karyawan. Hasilnya hipotesis diterima secara statistik dan direkomendasikan kepada manajer di industri takafulin untuk memperoleh dan melatih karyawan intelektual manusia yang memengaruhi komitmen karyawan untuk takaful agen. Demikian pula peran mediasi komitmen karyawan diselidiki sebagai hipotesis H7. Hasilnya juga diterima dengan alasan statistik. Hasil H2 dan H7 merekomendasikan manajer untuk mempekerjakan karyawan yang tepat yang memengaruhi komitmen karyawan yang selanjutnya memengaruhi kinerja pemulihan layanan takaful agen. Berikutnya, hasil hipotesis H3 diselidiki hubungan antara pelatihan dan pelayanan pemulihan kinerja takaful agen. Hasilnya menunjukkan bahwa pelatihan yang tepat karyawan mempengaruhi kinerja dan membawa hasil positif bagi perusahaan. Sama halnya hipotesis H4 dan H8 menunjukkan bahwa pelatihan memengaruhi komitmen karyawan bahwa selanjutnya memengaruhi kinerja pemulihan layanan masing-masing. Oleh karena itu, karyawan komitmen memengaruhi hubungan antara pelatihan dan kinerja pemulihan layanan takaful agen di kawasan Asia Tenggara. Atas dasar hasil, disarankan untuk perusahaan dan manajer industri takafulin untuk memberikan pelatihan yang tepat kepada karyawan mereka untuk mendapatkan komitmen dan kinerja yang lebih baik. Hipotesis H5 menyelidiki hubungan antara penghargaan dan pemulihan layanan kinerja hasil yang didemonstrasikan dalam tahap analisis penelitian yang memberi penghargaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja pemulihan layanan agen takaful. Demikian pula, hipotesis H6 dan H9 ditemukan untuk diterima berdasarkan dasar statistik yang berpengaruh terhadap komitmen karyawan dan selanjutnya untuk mendapatkan kinerja yang lebih baik masing-masing dasar hasil direkomendasikan kepada pengelola operator industri takaful untuk dikembangkan kebijakan imbalan yang sesuai dan menarik bagi agen untuk memengaruhi karyawannya, tingkat komitmen, dan tingkat kinerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rizal. Selanjutnya dari diskusi, singkatnya berdasarkan hasil penelitian terbukti bahwa ketiganya terkait dengan SDM, praktek studi termasuk modal manusia, pelatihan dan pengaruh manajemen penghargaan komitmen karyawan dan kinerja pemulihan layanan. Studi ini memiliki beberapa keterbatasan karena ada berbagai praktek dan yang dianggap berpengaruh terhadap komitmen karyawan dan kinerja pemulihan layanan. Data dikumpulkan
dari industri takatul di Indonesia dan Malaysia. Hasil yang lebih menarik dapat digambar penelitian meliputi studi komparatif asuransi syariah dan asuransi konvensional. Perusahaan disarankan untuk melakukan studi banding antara lain Islam negara dan juga dengan perusahaan asuransi konvensional. Kesimpulan, para peneliti telah melakukan berbagai studi dalam konteks barat tentang SRP termasuk keuangan, industri, retail, dan asuransi jiwa, tetapi asuransi Islam atau disebut dengan takaful diabaikan sebagian besar. Penelitian sebelumnya juga mengandung hasil yang tidak meyakinkan dalam konteks yang berbeda. Penelitian adalah usaha untuk melakukan penelitian SRP takatul di industri Asia Tenggara, wilayah negara Islam dengan populasi muslim terbesar, di antara lain Malaysia dan Indonesia. Untuk memeriksa faktor-faktor termasuk modal manusia, pertama kali termasuk menjelaskan hubungan dengan SRP dan isi pelatihan dan penghargaan dalam katanya dengan komitmen karyawan dan SRP. Lebih lanjut, isi media terhubung antara tiga variabel independen dan dependen. Variabel pencarian jelas membuat kontribusi vital dalam menjelaskan hubungan human capital dan employee komitmen. Human capital dan SRP memediasi peran komitmen karyawan antara human capital dan SRP. Sebelumnya, temuan yang tidak meyakinkan antara penghargaan dan pelatihan dengan komitmen karyawan dan SRP juga diperiksa. Selanjutnya, kesimpulan. Hasil dari pencarian tersebut menggambarkan bahwa modal manusia, pelatihan, dan penghargaan berpengaruh positif secara signifikan terhadap komitmen karyawan dan kinerja pemulihan layanan takaful agen di kawasan Asia Tenggara. Komitmen karyawan terbukti positif signifikan terkait dengan SRP untuk agen industri takatul. Efek mediasi karyawan komitmen juga ditemukan signifikan dalam semua hubungan. Komitmen karyawan secara signifikan mempengaruhi antara modal manusia dan SRP. Pelatihan dan SRP, penghargaan dan SRP, studi ini menggunakan praktek HR kunci dan pemanfaatannya yang efektif di takaful industri diterapkan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Selanjutnya, saran manajemen sumber daya manusia merupakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pembenahan jasa, pemeliharaan, dan pemasaran tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Peningkatan kualitas sumber daya masih terus dilakukan karena meskipun satu negara tidak mempunyai keunggulan komparatif yang baik, namun mempunyai keunggulan komparatif, maka negara tersebut bisa lebih bersaing dengan negara lain. Produknya manapun sumber daya manusia yaitu dilakukan dengan pendekatan mekanis, pendekatan paternalisme, dan pendekatan sistem sosial. Tahap pelaksanaannya yaitu pelatihan dan penghargaan, fungsi adanya MSDM yaitu perencanaan tenaga kerja, pengembangan tenaga kerja, penilaian prestasi kerja, pemberian kompensasi, pemeliharaan tenaga kerja, dan pemeliharaan industri takatul harus menerapkannya agar dapat menjalankan visi perusahaannya, yakni agar tujuan organisasi dapat dicapai semua optimum staffing dan personalia dalam organisasi, meningkatkan kinerja, mengembangkan budaya korporasi yang mendukung penerapan inovasi dan fleksibilitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.